Pelatih Australia tak takut dengan nama besar Patrick Kluivert. Diklaim keturunan Malaysia, pemain Spanyol ini permalukan harimau Malaya. Alex Pastor membayangkan jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, suasananya akan benar-benar pecah. Media Vietnam soroti timnas U20 Indonesia yang dipermalukan 10 pemain Yordania. Selengkapnya hanya di Region Champion. Pelatih Australia tak takut dengan nama besar Patrick Kluivert. Pelatih Australia Tony Popovic memberikan tanggapannya soal Patrick yang kini menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Patrick menggantikan peran Sintayong yang diberhentikan oleh PSSI pada 6 Januari 2025 yang lalu. Tony mengaku heran dengan keputusan tersebut. Di sisi lain, Tony sadar dengan nama besar Patrick Kluivert dan ia menghormatinya. Patrick Kluivert adalah legenda timnas Belanda dan pernah bermain untuk tim Barcelona, Ajax Amsterdam, dan AC Milan. Tony yakin bahwa Patrick meneruskan hal positif yang telah Sintayong berikan untuk timnas Indonesia. Meski sadar dengan nama besar itu dan menaruh hormat, Tony tak takut dengan menghadapi timnas Indonesia. Ia berujar, mereka akan datang ke sini dengan keinginan untuk mendapatkan hasil besar melawan Australia. Terserah kepada kami untuk benar-benar fokus pada diri kami dan memastikan bahwa kami dapat membangun platform yang kami buat sejauh ini. Pelatih timnas Indonesia yang baru belum memiliki pengalaman dalam melatih, tapi dia mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya. Tetapi tidak bulan Maret melawan Australia, ujarnya dilansir dari Socceroos. Tony juga mengakui bahwa saat ini sebagai pemain, Kluivert adalah sosok yang luar biasa. Akan tetapi ia menilai pelatih timnas Indonesia ini sebagai pelatih yang belum terbukti. Pelatih 51 tahun itu mendoakan Patrick untuk sukses sebagai pelatih. Akan tetapi ia tak membiarkan pelatih asal Belanda itu menang melawan timnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Diklaim keturunan Malaysia, pemain Spanyol ini permalukan harimau Malaya. Otoritas sepak bola Malaysia ngebut untuk segera memproses sejumlah pemain keturunan. Tetapi ada yang langsung menolak mentah-mentah seperti dari pemain Spanyol ini. Seperti yang kita ketahui, Asosiasi Sepak Bola Malaysia telah mengumumkan 8 pemain keturunan baru dalam proses untuk mewakili timnas menjelang aksi pertama mereka di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret mendatang. Melalui sebuah penjelasan resmi, FAM mengkonfirmasi bahwa 8 pemain keturunan baru itu kini telah berjalan ke Malaysia untuk melengkapi proses dokumentasi. Fans timnas Malaysia sangat gembira menerima kabar tersebut. Spekulasi bermunculan di sosial media yang mengaitkan nama-nama besar pemain bintang di Eropa. Kabar angin yang mengaitkan nama-nama bintang Eropa itu muncul setelah pemangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim, berbagi bahwa telah menemukan 6 hingga 7 pemain keturunan dari Eropa Selatan. Negara-negara Eropa Selatan itu meliputi Albania, Andorra, Bosnia, hingga Kroasia, Yunani, Italia, Malta, Montenegro, Makedonia, Portugal, San Marino, Serbia, Slovenia, dan juga Spanyol. Informasi itu sekaligus mengangkat kembali nama Naim Gracia, seorang pemain dari Spanyol setelah sebelumnya pernah diduga memiliki hubungan dengan Malaysia. Gracia adalah pemain sayap klub La Liga, yaitu Leganes, yang sedang dipinjamkan ke Racing Ferrol. Belakangan pemain kelahiran Madrid itu membantah dirinya memiliki darah Malaysia. Dan terbaru kali ini, pemain sayap klub Apol Nicosia, Ivan Alizo, kini juga diklaim akan mengenakan jersey harimau Malaya karena memiliki hubungan dengan negara itu. Dengan rekam jejak pengalaman bermain di Eropa, Alizo merupakan lulusan Akademi Atletico de Madrid dan telah bermain untuk beberapa klub di Liga Spanyol. Media Malaysia mayoritas bahkan menampilkan tangkapan layar atau screenshot dari Wikipedia edisi bahasa Inggris yang menyatakan Alizo keturunan Malaysia. Namun demikian, harapan untuk melihat pemain berusia 29 tahun itu tersebut memperkuat timnas Malaysia hanyalah mimpi di siang bolong. Setelah itu dia membantah klaim memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Alizo kini menyatakan bahwa tidak pernah datang ke Malaysia untuk berlibur maupun bertemu dengan keluarga di negara itu. Ini sekaligus menutup spekulasi mengenai Alizo sebagai salah satu dari 8 pemain yang akan bergabung dalam revolusi harimau Malaya.
Pernyataan itu juga mempermalukan VAM atau FAM dari timnas Malaysia karena mengeklaim orang lain sebagai keturunan tanpa bukti yang jelas. Yang menarik, Wikipedia juga sudah menghapus Malaysia dari daftar profil tentang Ivan Alizo. Sebagai informasi, timnas Malaysia telah mendapatkan manfaat dari kehadiran beberapa pemain keturunan dalam beberapa tahun terakhir. Kini Harimau Malaya berada di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Hanya juara grup yang akan melaju ke putaran final di Saudi Arabia. Kini kita lihat apakah mereka mampu menyusul kita di Piala Asia 2027. Karena kita kan udah lolos duluan ya. Alex Pastor membayangkan jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, suasananya akan benar-benar pecah. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor membayangkan apa yang terjadi dengan negara timnya jika berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Timnas Indonesia kini bercokol di peringkat ketiga klasemen sementara grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin dari 6 laga. Tim berjulukan Garuda itu hanya tertinggal 1 angka dari timnas Australia di posisi kedua, tapi terpaut 10 poin dari timnas Jepang yang di singgasana grup C. Sialnya timnas Indonesia mempunyai nilai yang sama dengan timnas Arab Saudi di ranking keempat, timnas Bahrain di ranking kelima, dan timnas Cina di ranking keenam. Urutan 1-2 grup C bakal menyegel tiket ke putaran final, sementara nomor 3 dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tinggal menyisakan 4 pertandingan di grup C. Rinciannya kontra tuan rumah di Australia nanti pada 20 Maret. Itulah tantangan sesungguhnya. Maksud saya ini adalah seperti kue dengan krim dan cherry di atasnya, dan ini sesuatu yang ekstra. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah. Jelas Alex Pastor. Media Vietnam soroti timnas U20 Indonesia yang dipermalukan 10 pemain Yordania. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebagai informasi, duel timnas Indonesia U20 versus Yordania U20 terlaksana di Stadion Delta Sudiarjo. Pada kesempatan itu timnas Indonesia tumbang dengan skor 1-0. Media asal Vietnam turut menyoroti kekalahan timnas Indonesia itu dari Yordania di Mandiri U20 Challenge Series 2025. Hasil itu tentu sangat disayangkan, terlebih timnas Indonesia U20 memperoleh berbagai keuntungan ketika melawan Yordania U20. Pertama adalah unggul jumlah pemain, di saat kiper Yordania Salame Ali harus mengantongi kartu merah setelah melanggar Muhammad Ragil pada menit ke-17. Kedua adalah pemberian hadiah penalti timnas U20, di mana Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Jehan Velevi dilanggar di kotak terlarang pada menit ke-22. Sayangnya Wilber Jardim yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bola hasil sepakan Jardim mampu ditepis oleh kiper Yordania Abdullah Khalid. Hasil ini tentu menjadi sorotan media Vietnam, yaitu Soha. Soha menyoroti kegagalan timnas U20 Indonesia meraih kemenangan meski sudah unggul pemain dan bermain di kandang sendiri. Mereka menuliskan beritanya, bermain 73 menit lebih lama dari yang lain, timnas Indonesia masih kalah di kandang sendiri. Kekalahan di kandang sendiri menjadi sinyal kekhawatiran bagi timnas U20. Dalam waktu dekat mereka harus bertemu lawan yang lebih berat, yaitu Iran atau Uzbekistan di babak penyisihan grup Piala Asia U20 2025, tulis Soha. Soha menilai kekalahan ini sebagai alarm bagi timnas U20 Indonesia. Sementara itu, Mandiri U20 Challenge Series 2025 merupakan ajang persiapan timnas U20 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia itu. Ada 4 negara yang mengikuti turnamen tersebut, rinciannya yaitu Indonesia, Yordania, India, dan Suriah.